Ya, adik-adik, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hematopoiesis atau proses pembentukan sel darah. Jadi ini adalah gambaran singkat dari bagaimana asal dan perkembangan dari sel darah. Jadi sel darah itu asal mulanya berkembang dari suatu stem cell yang disebut sebagai pluripotent stem cell. Nah, di sini perlu adik-adik pahami mengenai simbol-simbol ini. Jadi yang hijau ini dia adalah sel progenitor, kemudian yang biru muda ini adalah sel prekursor atau kita kenal juga sebagai sel blast. Selanjutnya bagian yang agak kuning ini adalah form element dari circulating blood tapi belum merupakan mature blood. Dan selanjutnya untuk yang berwarna agak pink ini adalah sel darah yang nantinya akan menempati atau akan permanen berada pada jaringan. Jadi kan biasanya sel darah itu berada pada sirkulasi. Nah, ini adalah sel darah yang berada pada jaringan. Baik, setelah memahami mengenai key-nya atau kuncinya, kita akan berlanjut lagi. Saya lanjutkan lagi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa sel darah berasal dari suatu stem cell yaitu jenis yang pluripotent. Nanti dia akan berkembang menjadi dua jenis stem cell. Yang pertama adalah myeloid stem cell dan yang kedua adalah lymphoid stem cell. Jadi kita akan bahas lymphoid dulu yang lebih mudah karena ini lebih sedikit. Jadi sel darah yang berkembang dari stem cell lymphoid ini nanti hanya ada 3 jenis. Yang pertama adalah lymphoid stem cell ini akan berkembang menjadi T lymphoblast yang akan menjadi bakal atau prekursor dari sel T atau limfosit T. Kemudian selanjutnya yang kedua, stem cell lymphoid akan berkembang menjadi sel prekursor lymphoblast B atau yang nanti akan berkembang menjadi limfosit B atau sel B. Dan yang ketiga adalah NK lymphoblast yang nanti akan menjadi prekursor dari sel natural killer atau sel NK. Ini merupakan bagian dari untuk limfosit B, T, dan sel NK ini merupakan jenis sel atau leukosit yang agranular. Nanti sel B sendiri pada proses selanjutnya dia akan terprogram untuk berkembang juga menjadi sel plasma atau kita kenal ini merupakan salah satu sel yang berperan dalam pembentukan antibodi. Selanjutnya setelah membahas mengenai stem cell lymphoid, kita akan bahas mengenai stem cell yang kedua yaitu stem cell myeloid, di mana masing-masing sel stem myeloid ini akan berkembang menjadi sel progenitor yang disebut sebagai CFUA atau colony forming unit erythrocyte, CFU-MEG atau colony forming unit megakaryocyte, dan juga CFUGM atau colony forming unit untuk granulocyte macrophage. Kita akan bahas dulu yang pertama yaitu sel progenitor CFUA atau colony forming unit erythrocyte ini akan berkembang nantinya menjadi sel prekursor atau sel blast untuk erythrocyte yang disebut sebagai proerythroblast. Ya, proerythroblast ini nantinya akan berkembang menjadi form element of circulating blood, tapi dia belum matur ya, yang disebut dengan reticulocyte. Nanti dia akan berkembang menjadi red blood cell atau erythrocyte. CFU-MEG ini akan berkembang menjadi sel progenitor untuk trombosit yaitu megakaryoblast, di mana dia nanti akan berkembang menjadi megakaryosit, baru kemudian dia akan terpecah menjadi trombosit. Untuk penjelasan mekanismenya lebih lanjut nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian stem cell myeloid ini juga ada yang tidak membentuk colony forming unit, tapi dia langsung membentuk sel prekursor, yaitu yang pertama menjadi myeloblast ya, myeloblast eosinophilic yang nanti akan menjadi bakal calon atau prekursor dari eosinofil. Kemudian myeloblast basofilik menjadi prekursor dari basofil. Kemudian tadi yang CFUGM akan berkembang menjadi
Yang satu mieloblast ya, nanti dia akan menjadi neutrofil. Kemudian yang kedua adalah si FGM akan berkembang menjadi monoblast, di mana ini akan menjadi sel prekursor dari monosit. Dan monosit ini merupakan sel asal yang nanti dia akan terdiferensiasi dengan menetap di jaringan. Yang monosit yang menetap di jaringan ini disebut atau kita kenal sebagai makrofag. Baik, selanjutnya ini adalah bagian yang lebih detail mengenai proses pembentukan dari sel darah ya, sebagai penjelasan lebih lanjut dari bagian yang pertama tadi. Mungkin akan saya jelaskan langsung ke sini. Jadi yang pertama adalah proses pembentukan sel darah merah atau kita kenal sebagai eritropoiesis. Ini merupakan penjelasan lebih detail dari bagian alir yang pertama ya. Baik, ini adalah lebih detail. Jadi tadi dari pluripotent stem cell akan berkembang menjadi stem cell myeloid, nanti akan berkembang menjadi sel progenitor berupa CFU-MAC, CFUA atau colony forming unit erythrocyte. Kemudian CFUA ini akan berkembang menjadi sel prekursor yang salah satu disebut sebagai proerythroblast. Nah, ini adalah ciri-ciri dari proerythroblast. Gambarannya, dia masih sangat besar selnya, dia centrally located atau berada di tengah, dan masih bersifat basofilik ya. Selanjutnya proerythroblast akan berkembang menjadi basofilik erythroblast. Di sini mulai terjadi sintesis hemoglobin, kemudian akan mengecil lagi ukurannya menjadi jenis polychromatophilic erythroblast. Di sini dicirikan dengan kromatin yang sudah terkondensasi, dan di sini sudah terjadi akumulasi hemoglobin sehingga dia warnanya sudah mulai kemerahan ya. Kemudian berkembang lagi menjadi struktur sel yang lebih kecil dan memiliki ciri khasnya adalah sitoplasma yang bersifat acidofilik atau kemerahan dengan nukleus yang semakin mengecil juga, dan dengan kromatin yang semakin terkondensasi pada nukleusnya. Kemudian pada proses ini pada sel ini nukleus kemudian akan diejeksikan atau akan dikeluarkan. Dan selanjutnya sel di sini dalam bentuk retikulosit. Retikulosit ini dia sudah tidak memiliki nukleus, maka dia akan dilepaskan ke sirkulasi darah. Nah, seperti tadi sudah kita lihat pada bagian sebelumnya, retikulosit ini merupakan form element of circulating blood, tapi di sini dia belum berperan sebagai mature erythrocyte atau erythrocyte yang sudah matang. Nanti dia akan berkembang lagi dalam waktu kurang lebih 3 hari, dia akan menjadi erythrocyte yang sudah matang tanpa nukleus dengan struktur bikonkav yang sudah siap untuk berfungsi untuk mengangkut oksigen, CO2 dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya adalah proses granulopoiesis. Jadi granulopoiesis ini dia adalah proses pembentukan sel leukosit yang granulosit ya, yang dicirikan dengan memiliki granula. Jadi untuk granulopoiesis ini sama-sama berasal dari mieloblast ya. Tadi ada mieloblast yang langsung terbentuk dari stem cell myeloid, ada yang tadi berasal dulu dari sel progenitor yaitu CFU yang GM ya, atau CFU granulocyte macrophage. Nah, tapi secara umum nanti sel-sel tersebut akan berkembang menjadi jenis mieloblast. Nanti sebenarnya akan ada 3 jenis mieloblast. Tadi ada mieloblast yang basofilik ya. Nanti dia akan berkembang menjadi mielosit yang basofilik, kemudian mieloblast yang eosinofilik akan berkembang menjadi mielosit yang eosinofilik, nanti akan bahkan menjadi bakal calon dari eosinofil, dan ada mieloblast yang dia lebih bersifat netral atau tidak menyerap zat warna ya. Nah, mieloblast tersebut yang nanti akan berkembang menjadi neutrofil. Nah, mieloblast ini tadi sebelum berkembang ya,
dia akan menjadi promyelosit dulu. Nah, promyelosit ini dia memiliki granula di tengah-tengah, dicirikan dengan mulai terbentuk granula pada sitoplasmanya yang merupakan ciri khas dari granulopoiesis atau granulosit. Nah, di sini yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, dia akan berkembang menjadi 3 jenis. Jadi pada granula yang dimiliki oleh promyelosit ini ada 3 jenis granula. Jadi ada granula yang lebih bersifat basofilik, ada granula yang lebih bersifat eosinofilik. Kalau yang basofilik tadi dicirikan dengan lebih menyerap zat warna biru karena dia bersifat basa. Kalau yang eosinofilik dicirikan dengan dia lebih menyerap zat warna merah karena dia bersifat asam. Dan yang ketiga adalah granula yang bersifat netral atau tidak menyerap zat warna atau menyerap zat warna yang bersifat netral. Nah, jenis-jenis myelosit yang memiliki granula basofilik lebih banyak akan disebut sebagai myelosit basofilik. Kemudian untuk yang tadi promyelosit yang memiliki eosinofilik yang memproduksi granula asidofilik yang lebih banyak akan berkembang menjadi myelosit eosinofilik, sedangkan yang untuk yang granula netral nanti akan berkembang menjadi myelosit neutrofilik, di mana masing-masing nanti akan berkembang menjadi metamyelosit. Jadi basofilik myelosit akan berkembang menjadi basofilik metamyelosit yang nanti akan berkembang menjadi basofil, dicirikan dengan granula yang lebih berwarna biru. Kemudian untuk yang myelosit eosinofilik akan berkembang menjadi metamyelosit eosinofilik dan akan berkembang menjadi eosinofil, dicirikan dengan granula yang lebih berwarna merah karena bersifat asam. Sedangkan untuk myelosit neutrofilik akan berkembang menjadi metamyelosit neutrofilik ya. Dan di sini dicirikan dengan masing-masing nukleusnya yang tadinya masih berbentuk oval atau bulat, maka akan mulai membentuk lobus ya. Sehingga pada hasil akhirnya nanti akan terbentuk struktur nukleus yang memiliki banyak lobus sesuai dengan ciri masing-masing. Misalkan kalau neutrofil dia biasanya lobusnya 2-5 dan nanti akan terbagi menjadi neutrofil yang segmental dan juga neutrofil yang batang. Kemudian untuk yang eosinofil dicirikan dengan lobusnya 2, bilobus dengan struktur seperti ini khas sekali. Sedangkan untuk basofil dia biasanya memiliki lebih dari 2 lobus, tapi biasa lobusnya akan tertutupi oleh granulanya yang bersifat biru. Ya, baik. Selanjutnya adalah trombopoiesis atau pembentukan trombosit ya. Seperti kita ketahui, trombosit tadi berasal dari stem cell myeloid ya, kemudian akan membentuk sel progenitor yang disebut sebagai CFU MAC. Kemudian nanti CFU MAC ini akan berkembang menjadi sel prekursor dari trombosit yang disebut sebagai megakaryoblast. Nah, megakaryoblast ini dia kemudian dia dicirikan dengan sel yang besar ya, yang nanti akan berkembang menjadi sel sangat besar yang disebut dengan megakaryosit. Jadi dari megakaryoblast, kemudian kita lihat di sini struktur nukleus masih besar, kemudian dia berkembang lagi menjadi lebih besar. Kalau tadi kan yang eritrosit pada perkembangannya dia justru mengecil, kalau pada trombosit di sini asal selnya dia pada perkembangan akan membesar terlebih dahulu. Nah, di sini promegakaryosit dicirikan dengan struktur seperti ini ya, masih jelas sekali granulanya di sini. Kemudian dia akan berkembang menjadi megakaryosit. Nah, pada megakaryosit ini dia akan sitoplasmanya akan mengalami penjuluran seperti ini. Jadi kemudian dia mulai akan lepas ya, fragmen-fragmen sitoplasma ini dia akan sitoplasma ini kemudian akan terlepas dengan bentuk fragmen. Nah, fragmen-fragmen ini tidak memiliki inti. Nah, fragmen-fragmen lepasan dari sitoplasma megakaryosit inilah yang akan menjadi trombosit atau kita kenal sebagai platel.